Ya bagus dari CDB. Seberapa masif praktek kecurangan ini dilakukan dan sejak kapan dan apakah sudah dilaporkan ke Panwaslu dan seperti apa reaksi dari Panwaslu sendiri? Dari sejak sebenarnya banyak kejadian di pilkada yang telah berlangsung, sebenarnya kami pasti di PDI Perjuangan itu telah mempersiapkan tim hukum yang untuk terus-menerus memonitoring dari sejak awal diadakannya persiapan untuk pilkada tersebut. Maksudnya adalah ketika dari sejak penyaringan, lalu masuk dalam tahapan pencalonan dan calon itu sendiri, lalu dalam masuk ke pendaftaran dan sebagainya, seterusnya sampai akhirnya di tingkat pencoblosan. Kami tidak pernah melakukannya secara mendadak, selalu kami lakukan sesuai dengan aturan. Oleh sebab itulah maka selalu didampingi oleh tim hukum yang ada seperti tadi yang telah diterangkan juga oleh Pak Terry. Nah, dengan demikian maka kalau ditanya seberapa masif, ya sebenarnya ini ya cukup masif karena kita sebenarnya kan penuh dengan bukti-bukti. Persoalannya kalau kami beritahukan kepada Bawaslu, Panwaslu untuk bisa melakukan pemantauan ini secara baik dan mengidentifikasinya, tetapi selalu kelihatannya hal itu sering diabaikan, sehingga yang ada hanyalah berbentuk sebagai suatu keluhan panjang. Karena bagaimanapun juga mungkin kalau dari media bisa mengikuti secara juga jujur, maka bagaimana persiapan PDI Perjuangan untuk mendapatkan calon itu tidaklah begitu mudah, karena kami betul-betul memberikan, menurut kami adalah calon yang betul cukup baik untuk ditampilkan. Nah, dengan demikian maka saya merasa karena tahun ini 2013 sebelum masuk ke 2014, maka kita masih akan menghadapi di sekitar 156 pilkada yang sudah berjalan kira-kira mungkin 36. Jadi the rest bisa terbayangkan kalau ini terus-menerus terjadi seperti ini. Lalu saya sendiri sebagai ketua umum lalu berpikir, lalu untuk apa ada pilkada ya? Kalau sebenarnya kejadiannya itu rakyat hanya dijadikan objek belaka. Saya tidak menghendaki tentunya. Saya bukan mengatakan bahwa PDI Perjuangan harus selalu mengalami kemenangan. Kami di tempat-tempat lain juga mengalami kekalahan. Tapi kami merasa mendapat suatu respect karena baik kemenangan atau kekalahan itu kami selalu coba tampilkan dengan selalu cara yang baik. Ya, saudara-saudara sekalian mengetahui kami adalah orang yang tidak ada di dalam pemerintahan, sehingga kami kalau katakan untuk mempergunakan peralatan yang ada di dalam bentuk, di dalam lingkaran kekuasaan, praktis itu tidak mungkin. Apa yang bisa kami lakukan? Kami mencari dana sekuat tenaga dengan gotong royong dan sebagainya. Di daerah-daerah akan sangat kelihatan seperti apa, seperti bansos dan sebagainya. Ketika saya presiden atau calon presiden pada waktu itu, masalah BLT yang saya katakan saja, yang saya selalu katakan, saya digebuk sepertinya tidak empati. Bukannya masalah tidak bolehnya ada bantuan, tapi cara ketika bantuan itu diberikan, ketika saat-saat seperti inilah, dan oleh siapa? Tentu tidak oleh kami, karena kami jelas tidak ada di pemerintahan. Nah, hal-hal seperti ini kapan akan diperbaiki kalau tidak oleh kita sendiri? Saya kira itu. Baik, terima kasih. Sebagai gambaran Ibu, menurut Bansos itu tahun 2012 di Jawa Barat
itu 173 triliun, miliar, dan sekarang naik secara tiba-tiba menjadi 4,8 triliun. Jadi bagaimana state budget itu dipakai untuk kepentingan biaya income. Baik, selanjutnya yang kedua. Sejahtera untuk kita semua. Menyampaikan beberapa hal dan terima kasih rekan-rekan media. Pertama, tentu saya betul Mas Hasto, saya tidak akan mengatakan jangan lupa pilih nomor 5 besok karena ini sudah tidak boleh kampanye lagi. Nah, saya hanya mengingatkan 5 menit di TPS akan menentukan hidup kita selama 5 tahun, dan itu sesuatu yang menurut saya sudah terbukti. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan partai yang hingga hari ini dari DPD, DPC, PAC Ranting, Anak Ranting sedang bekerja keras dari pagi kita sampai detik ini terus berkomunikasi, dan salah satu contohnya saya baru mendapatkan laporan dari Depok baru saja lewat pesan singkat bahwa dikatakan untuk pendaftaran bagi pemilih yang belum terdaftar batasnya nanti sampai jam 12 malam. Tetapi tentu ini bukan kesalahan dari masyarakat, oleh karena itu kami juga lewat tim hukum meminta bantuan agar aturan ini dirubah karena bukan salah masyarakat, sehingga bisa terjadi mekanisme seperti di Jakarta besok masih bisa memilih asal membawa KTP dengan kartu keluarga. Kemudian juga saya memohon juga kepada seluruh relawan, terima kasih juga. Kita memang tidak berkoalisi dengan partai lain, tetapi kami yakin betul kami berkoalisi dengan seluruh rakyat. Oleh karena itu mohon bantuannya juga untuk memantau dan mewaspadai praktek-praktek yang kami sebut dengan gentong bocor. Jadi ini ibarat gentong berisi air, Bu, dari TPS penuh nanti ujungnya tiba-tiba sudah kosong gitu. Jadi mohon dikawal dari mulai PPS di desa sampai terakhir tentu saja di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi.